Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023, yang mana di sini ada kabar terbaru ya, 11 Januari 2023, tanda utama jika P1, V2, P3, P4 lolos dan tidak lolos ASN tahun 2022-2023. Kemudian di sini juga ada informasi baru terkait fokus Kemendikbudristek, tuntaskan P1 tanpa formasi, guru lulus PG tanpa formasi, final P3K Guru, P1, P2, P3 dan pelamar umum. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022-2023. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini ada informasi terbaru ya. Hari ini Rabu Selasa ya, 11 Januari, 10 Januari, tetapi kita membuat video ini 11 Januari. Di sini P3K 2023 ya, Pemkab Oku akan mengusulkan 550 formasi. Ini langsung dirilis di jpnn.com Batu Raja Bapak Ibu ya. Bahwasanya di sini dikatakan pemerintah Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan itu mengusulkan 550 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023. Di sini langsung diutarakan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Mirdaili, menjelaskan formasi P3K yang diusulkan itu terdiri atas tenaga guru sebanyak 100 orang, kemudian tenaga kesehatan 300 dan teknisi 150. Ini adalah rencana formasi yang akan diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jadi sudah ada ya Pemkab yang ancang-ancang untuk mengusulkan formasi P3K tahun ini ya, tahun 2023, dan ini tentunya menjadi kabar gembira ya bagi P1 tanpa formasi, P2 dan P3, bahwasanya Pemkab atau pemerintah daerah dalam hal ini instansi sudah mulai ya satu persatu merancang usulan formasi. Tentunya ini kabar yang baik Bapak Ibu ya menurut saya. Kemudian di sini juga dikatakan Bapak Ibu ya bahwasanya sebanyak 550 formasi P3K Oku ini baru sebatas data yang diusulkan ke Kemenpan RB ya. Jadi apa yang kami utarakan bahwa 550 formasi ini itu baru sebatas data Bapak Ibu ya. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan kuota P3K untuk Kabupaten Oku pada tahun 2022 yang mencapai 568. Terdiri dari tenaga guru 319, nakes 249. Mudah-mudahan saja usulan tahun ini disetujui sesuai dengan jumlah yang diajukan tersebut. Harapnya beliau menghimbau masyarakat agar bersabar dan menunggu pengumuman resmi mengenai rekrutmen P3K dari pemerintah pusat yang akan diterima Pemkab Oku tahun ini. Jadi formasi sebanyak 550 ini yang diusulkan ke Kemenpan RB ini baru sebatas data ya. Bisa jadi nanti ada peningkatan Bapak Ibu ya. Bisa jadi nanti ada peningkatan jumlah formasi ya. Itu yang harus dipahami oleh rekan-rekan guru yang ada di Oku ya. Kabupaten Oku tentunya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini dikatakan kita tunggu saja informasi ya selanjutnya terkait rekrutmen P3K tahun 2023. Secara teknis Oku sudah siap merekrut Bapak Ibu ya, termasuk data dan anggarannya. Nah, jadi untuk Kabupaten Oku untuk P3K 2023, kalau berdasarkan teknis sebenarnya Kabupaten Oku ini sudah siap melaksanakan perekrutan P3K 2023. Namun tentunya kita masih menunggu pengumuman resmi dari Kemenpan RB dan Panselnas tentunya. Jadi Bapak Ibu tunggu saja ya. Dan untuk Pemkab yang lain saya yakin akan segera juga ya mengusulkan data formasi 2023.
Oke, Mirdaili menambahkan sebelumnya BKPSDM telah melakukan pendataan mandiri terhadap 6.000 tenaga honorer semua bidang di lingkungan Pemkab Oku. Jadi Pemkab Oku ini luar biasa ya, juga sudah menyelesaikan yang namanya pendataan mandiri Bapak Ibu ya. Dan tenaga honorer yang didata melalui pendataan mandiri oleh BKPSDM Pemkab Oku itu mencapai sekitar 6.000 Bapak Ibu ya, 6.000 tenaga honorer untuk semua bidang di lingkungan Pemkab Oku. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi ya rekan-rekan sekalian, bahwasanya terkait di SSC ASN ya, tanda apa kira-kira tanda apabila Bapak Ibu itu dikatakan tidak lulus ASN ya, terutama bagi pelamar tahun lalu. Nah, nantinya ketika P1 tanpa formasi mengecek kembali akun SSC ASN-nya untuk pengumuman final untuk formasi P3K Guru di tahun 2022, tentunya nanti kemungkinan besar itu akan muncul keterangan seperti ini. Maaf, Anda tidak lolos seleksi CASN tahun 2022. Nah, kemudian di bawahnya nanti akan muncul apakah Anda ingin mengajukan sanggah. Nah, sedangkan untuk sanggah sendiri Bapak Ibu itu setelah tanggal 2-3 Februari ya. Nah, untuk masa sanggah itu dilaksanakan pada tanggal 4 sampai tanggal 6 Februari 2023. Jadi pengumumannya nanti sehingga masuk di akun SSC ASN Bapak Ibu serentak ya untuk P1, P2, P3, P4 itu tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023 pastinya. Nah, seperti ini ya tanda resmi apabila Bapak Ibu dinyatakan tidak lulus CASN tahun 2022, P3K Guru tahun 2022, seperti itu. Kemudian bagaimana jika misalkan Bapak Ibu dinyatakan lulus? Nah, ini adalah contoh lulus. Misalkan Bapak Ibu lulus dan sudah pengumuman final juga, maka akan muncul keterangan seperti ini. Anggaplah Bapak Ibu tidak lulus ya pada saat sanggah, tetapi setelah sanggah tiba-tiba Bapak Ibu lulus, maka di akun Bapak Ibu itu akan muncul hasil prasangga ya. Nah, muncul keterangan di akun SSC ASN Bapak Ibu, hasil prasangga menyatakan Anda lolos seleksi P3K Guru tahun 2022. Hasil kelulusan akhir akan diumumkan setelah masa sanggah berakhir. Perubahan hasil kelulusan dikarenakan sanggah dapat terjadi. Nah, kenapa bisa lolos? Karena ada prasangga ya, ada sanggah. Sanggahnya itu tertanggal kalau di jadwal resmi Panselnas itu tertanggal 4 Bapak Ibu ya, tanggal 4 sampai dengan 6 Februari 2023 bulan depan. Kemudian nantinya pengumuman hasil prasangga itu nanti diumumkan tanggal 20 sampai dengan 21 Februari 2023. Ini pengumuman final Bapak Ibu ya, ini pengumuman final ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati tentunya ya. Ini contoh yang lulus ya. Oke. Kemudian di tahun lalu memang ya, di tahun lalu di P3K 2021 dan P3K 2022 salah satu kelemahan mendasar itu adalah pemerintah daerah mengajukan formasi guru P3K ternyata kurang dari 50% kebutuhan guru setiap tahunnya. Nah, inilah yang menjadi penyebab sehingga muncul yang namanya P1 ya, P1 tanpa formasi, dan otomatis di akun SSCS-nya itu keterangannya nanti tidak lolos. Nah, setelah itu di tahun ini ya, tahun 2023 Kemendikbudristek ya melakukan gebrakan yang luar biasa ya. Ini luar biasa Mas Menteri ya. Di sini tahun 2023 Kemendikbudristek telah menghitung kebutuhan guru sebesar 662.919 guru P3K. Wow, mantap ya. Jadi di sini ya kami mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi guru sebesar 100% kebutuhan. Anggaran gaji dan tunjangan melekat pada guru P3K telah menjadi bagian dari transfer daerah. Yang mana kalau kita perhatikan yang resmi dari pemerintah dan ini sudah mendapat persetujuan dari Bapak Joko Widodo. Di sini dikatakan misalkan ya jika pemerintah daerah ya tidak mau mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka nanti pemerintah pusat yang akan melengkapi jumlah formasi P3K guru. Nah, ini yang poin pertama, ini sangat sentral, ini sangat vital Bapak Ibu ya, menjadi penentu P1, P2, P3, P4 bisa mendapatkan formasi. Karena kalau misalnya Pemda hanya mengajukan sedikit dari kebutuhan yang ada, maka nantinya ada bantuan dari pemerintah pusat yang akan melengkapi sehingga total kebutuhan yang dibutuhkan oleh Pemda itu bisa mencapai 100%. Nah, kemudian kalau terkait anggaran sudah tidak jadi masalah.
karena sudah ada bahwasanya untuk anggaran gaji dan tunjangan itu melekat bagi P3K, sehingga secara otomatis tidak bisa lagi digunakan untuk hal-hal yang lain. Dan ini tentunya memberikan rasa tenang ya bagi Pemda untuk mengajukan formasi, karena masalah anggaran it's okay, sudah aman. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.